Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberi oleh Allah kesempatan untuk senantiasa beribadah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, kemudian disyarah oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr rahimahumullah. Dan kita pada kesempatan yang baik ini akan membahas tentang bab ma jaa fi ta'atturi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab seputar minyak wangi atau parfum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqada al-muallif rahimahullah hadhi tarjama li bayani hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'atturihi. Jadi pengarang kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi membuat bab minyak wangi Rasulullah, parfumnya Rasulullah, untuk kita mengetahui apa saja petunjuk dan adab-adab beliau seputar minyak wangi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut thayyibah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyenangi, mencintai minyak wangi. Wala yazalu indahu, dan senantiasa Rasulullah itu di sisinya ada minyak wangi. Warihuhu huwa min atyabir raiha. Dan aromanya Rasulullah itu lebih indah daripada warihuhu huwa min atyabir raiha. Dan aromanya Rasulullah itu seindah-indahnya aroma, sewangi-wanginya wewangian. Wa araquhu min atyabit thayyib, dan keringatnya Rasulullah itu sewangi-wanginya minyak wangi. Rasulullah keringatnya saja itu wangi loh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq membuka kain yang digunakan menutup wajah Rasul. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mencium kening Rasulullah, dan Abu Bakar mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau selalu indah, engkau selalu wangi, baik ketika hidup maupun mati ya Rasulullah. Rawa al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah an Anas radhiyallahu an. Imam Ahmad pernah meriwayatkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thayyibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan aku mencintai dijadikan untukku, atau aku dijadikan mencintai dari dunia ini dua hal. Saya ulangi ya. Telah dijadikan diriku ini mencintai dari dunia ini dua hal. An-nisa'u, wanita, wat-thibu, dan minyak wangi. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan penyejuk pandangan mataku, penentram jiwaku, fis shalah, itu ada pada salat. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tentramkanlah hati kami dengan salat. Maksudnya segera engkau mengumandangkan adzan. Arihna bis shalah.
jadikanlah kami nyaman, tentram, damai dengan solat, wahai Bilal. Maksudnya Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Jadi Rasulullah itu dijadikan oleh Allah mencintai dari dunia ini dua hal. Wanita dan wewangian. Dan Allah jadikan penyejuk pandangannya Rasulullah itu ada pada solat. Makanya Rasulullah itu kalau tertimpa perkara yang membuat beliau bersedih, maka beliau segera melakukan solat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kepada Allah bis-sabri dengan sabar, was-shalah dan salat. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam tafdilul misk. Dan telah tetap sebuah riwayat dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu mengutamakan minyak wangi yang berupa al-misik. Al-misik itu mungkin diterjemahkan minyak kasturi mungkin ya, wallahu alam. Tapi kalau bahasa Arabnya minyak misik. Wa fil Jami' lil Musannif, termasuk Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Atyabut thaybi al-misik." Sewangi-wanginya minyak wangi, harum-harumnya parfum itu al-misik. Al-misik. Yaitu jenis minyak wangi. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita baca hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Syama'ilin Nabi atau As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Mari kita baca. Haddasana Muhammad ibn Rafi' wa ghairu wahid. Qalu haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Syaibanu an Abdullah ibn al-Mukhtari an Musa bin Anas bin Malik an abihi. Dari Musa bin Anas bin Malik, dari bapaknya, yaitu dari Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik berkata, sekali lagi saya sampaikan, Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang diberi julukan Khadimur Rasul SAW, pelayannya Rasul. Karena Rasulullah ketika diangkat jadi Nabi, Rasulullah berdakwah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu Rasulullah di kota Madinah itu ada bocah kecil yang melayani Nabi, membantu Nabi dan berkhidmat kepada Nabi. Anak kecil itu namanya Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik ini dalam kitab Syama'ilin Nabi atau Sama'il Muhammadiyah banyak yang meriwayatkan hadis itu Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini di antara orang yang paling tahu tentang seluk-beluk Nabi. Karena Anas bin Malik ini selalu menyertai Nabi, pelayannya Nabi, pembantu Nabi, kemana-mana itu bareng Nabi. Ketika safar maupun ketika mukim. Makanya Anas bin Malik ini paham tentang postur tubuh Nabi, bentuk fisik Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana tubuhnya Nabi. Itu paham betul Anas bin Malik ini. Tahu bagaimana cara jalan Nabi, cara duduk Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi. Tahu bagaimana sarungnya Nabi. Anas bin Malik paham makanan apa yang disukai Nabi, paham apa yang disenangi Nabi berupa minuman, paham nih. Makanya banyak Anas bin Malik meriwayatkan hadis ya tentang masalah kepribadian Rasulullah. Termasuk hadis yang kita baca ini. Perhatikan. Kana li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Dahulu Rasulullah itu memiliki sukkah. Sukkah itu wadah atau tempatnya minyak wangi. Rasulullah punya sukkah, tempat atau wadah minyak wangi. Yatatayyabu minha. Biasanya Rasulullah kalau memakai parfum diambil dari sukkah itu. Dari wadah minyak wangi tersebut. Jadi as-sukkah artinya wi'a'un yuhfadu fihi tibu. Sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan parfum. Nah Rasulullah itu, punya sukkah. Kemudian Rasulullah sering pakai minyak wangi dari sukkah tersebut, wadah tersebut. Itu menunjukkan Rasulullah ini adalah orang yang cinta dengan keindahan, cinta dengan kebersihan, cinta dengan wewangian, cinta yang baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mempertemukan kita dengan kekasih kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita mendengar berita duka, berita yang seperti halilintar yang menyambar kita. Berita tentang wafatnya Syekhuna Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddis Al-Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat derajat beliau, memberikan rahmatnya yang luas kepada beliau. Semoga Allah memasukkan beliau ke surganya yang luas. Semoga Allah mempertemukan Al-Syekh Al-Imam Ali Hasan Al-Halabi dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita bisa istiqomah, berada di atas jalan yang dirintis oleh beliau. Siang dan malam beliau menghabiskan usianya untuk membimbing kita, untuk beritibak kepada Rasulullah. Semoga itu semuanya Allah jadikan beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang ada di sepeninggal beliau harus meneruskan perjuangan beliau, mengamalkan wasiat, ilmu, nasihat yang beliau berikan kepada kita. Semoga Syekh Ali Hasan Al-Halabi diangkat derajatnya oleh Allah di surganya yang luas. Ini adalah musibah besar bagi kaum muslimin ketika para ulama diwafatkan. Allah mengangkat ilmu tidak dengan diangkat langsung ilmunya, tapi dengan diwafatkan para ulama. Berita ini sangat mengejutkan, dan kita jangan lupa mendoakan beliau. Lau haqqun alaina, haqqun azim. Beliau punya hak yang besar atas kita yang harus kita tunaikan dengan cara kita mendoakan beliau. Dan beliau juga termasuk pengisi Al-Iman TV. Beliau juga termasuk guru besar bagi kami yang ada di Lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Maka kami merasa sangat kehilangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang lebih baik bagi beliau. Ya. Diganti oleh Allah keluarga yang lebih baik di alam sana, rumah yang lebih baik, kerabat yang lebih baik, teman yang lebih baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke surganya yang luas. Dan ikhwatal iman, kita mengkaji kitab Syarah Syama'ilin Nabi. Tujuannya kita mengenal Nabi, kita meneladani Nabi, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi dengan harapan kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama para anbiya, para rasul, para solihin, para siddiqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya nanti bersama orang-orang yang baik di surganya yang luas kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwatal iman, kita lanjutkan, kita baca hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qal haddatsana Azrah bin Thabit an Thumama bin Abdullah qal kana Anas bin Malik la yaruddu taibah. Dahulu Anas bin Malik tidak menolak hadiah berupa minyak wangi. Wa qala Anas, dan Anas bin Malik berkata, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tibah. Sesungguhnya Rasulullah dahulu tidak pernah menolak hadiah berupa minyak wangi. Minyak wangi adalah hadiah yang tidak boleh ditolak. Minyak wangi adalah hadiah yang istimewa. Rasulullah tidak pernah menolak hadiah berupa minyak wangi. Ini menunjukkan Anas bin Malik meneladani Rasulullah. Anas bin Malik tidak menolak minyak wangi karena beliau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watibu khafiful makhmal. Minyak wangi itu bawaannya enteng, bawaannya itu ringan. Thayyibur raiha, dan aromanya wangi.
famithluhu la yurad. Maka hadiah yang seperti itu tidak boleh ditolak. Itu ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian selanjutnya haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Abi Fudaik an Abdullah ibni Muslim ibni Jundub an abihi an ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la turaddu. Ada 3 hal yang tidak boleh ditolak. Al-wasaidu, bantal. Wad-duhnu, yani al-murad, yani at-tibu, minyak wangi. Wal-labanu, dan susu. Ada 3 macam hadiah nggak boleh ditolak. Bantal, minyak wangi, dan susu. Dan telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa susu itu termasuk yakni punya keutamaan daripada makanan dan minuman selainnya. Dan kemarin sudah kita jelaskan itu. Jadi kata Rasulullah ada 3 hal yang tidak ditolak. Bantal, minyak wangi, dan susu. Kemudian berikutnya, qala al-muallif haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud al-Hafariyu an Sufyan an Jurairiyu, an Jurairi anil Jurairi an Abi Nadrah an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Minyak wanginya laki-laki, parfumnya laki-laki itu yang nampak jelas aromanya dan tersembunyi warnanya. Watibul nisa'i, dan minyak wanginya perempuan, ma dhahara launuhu, yang nampak warnanya, wa khafiya rihu, tapi tersembunyi aromanya, enggak ada aromanya, enggak tercium, tersembunyi. Ya, jadi itu ya, jadi laki-laki itu aromanya harus kuat, minyak wanginya. Harus kuat, wanginya harus kuat, tapi warnanya tersembunyi. Karena masalah warna itu kan tajammul wa tazayyun, itu wanita bukan laki-laki. Jadi laki-laki itu parfumnya itu yang nggak nampak warnanya tapi aromanya wangi. Adapun wanita itu nampak warnanya tetapi aromanya nggak tercium, tersembunyi aromanya. Lah, fa in ihtajatil mar'atu lil khuruj fa inna tattakhidu minat tib ma yadhar atharuhu wa la yushammu rihuhu. Kata Syekh Abdul Razak, beliau mensyarah hadis ini, seorang wanita jika mau keluar rumah maka boleh dia maka dia mengambil minyak wangi yang nampak atharnya, nampak warnanya, wa la yushammu rihu, tapi tidak tercium aromanya. Wa yajibu 'alaiha satruhu bil aba'a wa nahwi, dan supaya enggak terlihat warnanya itu ditutup sama iba'a, sama kain. Fa ala hadza yuhmal ma'nal hadis, maka beginilah cara membawa hadis ini. Maksudnya itu bukan berarti wanita pakai minyak wangi, mau pertemuan wanginya aroma, enggak. Wanita enggak boleh keluar rumah pakai minyak wangi dengan supaya orang-orang tersengat baunya, enggak boleh. Wanita enggak boleh memakai itu. Ya, harus tersembunyi, enggak ada aromanya. Dan memang ada hadisnya, perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ayyumam ra'atin ista'tarat, ya, siapapun wanita yang pakai minyak wangi, mohon maaf ini hadis yang lain dikatakan ayyumam ra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'anal isya al-akhirah. Siapapun wanita yang memakai minyak wangi, parfum, maka dia tidak boleh ikut salat isya berjamaah bersama kami. Bahkan dalam riwayat yang lain, siapapun wanita yang memakai minyak wangi keluar dari rumahnya sampai laki-laki itu mencium aroma wanginya, fa inna zaniyah, sebenarnya dia adalah seorang pezina. Hanya nggak boleh wanita seperti itu, ya. Kemudian berikutnya, haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Zurai. Ini ada hadis sebelumnya ya, kita baca juga. Haddatsana Ali bin Hujr
qal anba'ana Ismail bin Ibrahim anil Jurairi an Abi Nadra anit Tafawi an Abi Hurairah anin Nabi mithlahu bimaknahu. Jadi ada hadis yang serupa dengan tadi. Nah, kemudian haddatsana Muhammad bin Khalifah wa Amr bin Ali qala haddatsana Yazid bin Ruwai Zurai' haddatsana Yazid ibn Zurai' qala haddatsana Hajjat as-Sawwaf an Hananin an Abi Uthman an-Nahdi qala. Perhatikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-rayhana fala yaruddahu. Jika salah seorang di antara kalian diberi hadiah berupa rayhan, jangan engkau menolaknya. Kalau dikasih rayhan, jangan kau tolak. Rayhan itu apa? Rayhan itu, saya pernah browsing di internet, rayhan itu termasuk tumbuhan yang aromanya wangi. Tapi rasanya pahit, aromanya wangi. Kalau kita ketik di internet, rayhan itu akan muncul tumbuhan seperti kemangi. Tumbuhan seperti kemangi. Idza u'tiya ahadukum rayhan fala yaruddahu. Jika salah seorang di antara kalian diberi rayhan, tumbuhan yang wangi itu, fala yaruddahu, maka jangan engkau menolaknya. Fa innahu kharaja minal jannah, karena dia keluar dari surga. Hadis ini lemah ya. Wal hadis dhaifun. Hadis ini lemah ya. La yuhtaju bihadisihi illa idza wujida man yutabi'u alaihi. Jadi di sini dikatakan bahwa hadis ini hadis lemah. Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan al hadisu dhaif. Hadis ini lemah. Kemudian hadis berikutnya ya, ada hadis riwayat Muslim yang berbicara tentang rayhan. Sahih kalau ini. Kita baca wa fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man urida alaihi rayhanun fala yarudduhu. Barang siapa yang disodorkan kepadanya atau diberikan kepadanya rayhan, sejenis tanaman yang wangi tadi, maka jangan ditolak. Fa innahu khafiful mahmil, karena bawaannya itu ringan, enteng, enggak berat. Thayyibur rih, dan aromanya wangi. Hamluhu la yukallif al-insana, membawanya itu tidak membuat orang itu terbebani karena sangat ringan. Wala yushakku alaihi, dan tidak merepotkan kalau dibawa. Wa fil waqti nafsi lahu raihat thayyibah, dan aromanya wangi dan bersih. Qala al-Qadhi Iyad yahtamilu indi an yakuna al-murad bihi fi hadzal hadis at-tibu kulluhu. Kata Al-Qadhi, ini tidak hanya tumbuhan yang bernama rayhan, tapi ini maksudnya adalah semua minyak wangi. Kalau dikasih jangan ditolak. Itu maksudnya ya. Kemudian hadis berikutnya. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Haddatsana Umar bin Ismail ibn Mujalid ibn Sa'id al-Hamdani. Qala haddatsana Abi an Bayanin an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala uridtu baina yaday Umar bin Khattab fa alqa Jarirun ridaahu wa masya fi izarin. Kata Jarir bin Abdullah, aku ada di depan Umar bin Khattab. Kemudian Jarir melemparkan atau meletakkan selendangnya dan dia berjalan hanya memakai sarung. Faqala lahu, maka Umar berkata, khudh rida'aka, ambillah selendangmu. Faqala Umar lil qaum, maka Umar berkata kepada orang banyak, ma ra'aitu rajulan ahsan illa ma balaghana min surati Yusuf. Ya, ma ra'aitu rajulan ahsan illa ma balaghana min surati Yusuf alaihissalam. Tidak pernah aku melihat orang setampan. Tidak ada orang yang setampan, siapa namanya? Abdullah bin Jarir. Tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan dari Jarir. Ya, tidak pernah aku melihat orang yang lebih tampan dari Jarir, kecuali apa yang telah sampai kepada kami tentang ketampanannya Nabi Yusuf. Itu dalil bahwa Jarir bin Abdullah ini termasuk sahabat yang ganteng ya. Sampai-sampai Umar ngomong kayak gitu.
Di sini ada perkataan bagus dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan yustahabbu lil muslim an yakuna daiman bi raihatin thayyibah. Dianjurkan bagi seorang muslim hendaklah selalu aromanya wangi. Wa an yahris ala izalati ma qad wa an yahrus ala izalati ma qad yu'allaq bi jismihi min raiha kariha. Dan wajib bagi seorang muslim semangat untuk menghilangkan apa yang masih menempel dari jasadnya, dari bau-bau yang enggak sedap. Harus berusaha untuk menghilangkan bau-bau yang enggak sedap itu. Au bifamihi, atau yang dari mulutnya. Min raihati duhan, seperti orang yang habis ngerokok. In kana muttalan bisyurbi, jika dia diuji oleh Allah dengan kecanduan rokok, maka jangan kita kecanduan rokok. Ya, rokok itu nggak bagus, aromanya juga nggak enak, pemborosan gitu ya. Maka di sini diwasiatkan oleh para ulama jangan sampai kita ini menjadi perokok. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan annal malaikatu hibbuhu, sesungguhnya malaikat itu senang dengan minyak wangi. Wasyayatinu tanfiru anhu, dan syaitan itu lari dari wewangian. Wa habus syai' ila sayatin ar-raiha al-mumtina al-kariha. Dan perkara yang paling dicintai setan adalah bau yang busuk. Bau busuk enggak enak itu disenangi setan. Wal arwahut thayyibah tuhibbur raihat thayyibah, dan ruh yang baik akan mencintai aroma yang baik. Dan ruh yang jelek pasti akan senang-senang yang jelek. Wal kullu ruhin tamilu ila ma yunasibuha, dan setiap ruh akan condong kepada apa yang mencocokinya. Kalau orangnya baik, senang yang baik-baik. Kalau orangnya rusak, senang yang rusak-rusak. Gitu ya. Jadi intinya Rasulullah termasuk orang yang senang dan cinta dengan minyak wangi. Dan kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya bab satu bab ya tentang masalah parfum atau minyak wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Rasulullah adalah seorang nabi yang mulia, mencintai sesuatu yang mulia. Di antara yang menjadi kecintaan nabi adalah minyak wangi. Rasulullah sangat senang sama minyak wangi. Maka kita senantiasa hendaklah meniru, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai minyak wangi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Marilah kita beritiba mencontoh Rasulullah dalam segala lini kehidupan beliau. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih banyak untuk kru yang bertugas di sini, dan semoga antum semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.